Ustadz Haji Sugianur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakatirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Sya'mir Masjid Nurul Huda, sinaran orang yang diberi petunjuk. Yang saya hormati segenap pengurus PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Yang saya hormati para alimil ulama. Yang saya hormati segenap para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya cintai, kita muliakan para habaib, para syarifah, wabil khusus hadir di majelis kita pada malam hari ini, Habib Andi Ibrahim Assegaf beserta anak beliau di sebelah kanan. Jadi ulun hari ini, malam ini didampingi Habib kiri kanan. Alhamdulillah. Kurangi volumenya sedikit nih, storing biar konsentrasi kita mah. Ya, jelas mendengar situ ibu? Jelas? Berarti normal pendengaran ibu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut sekali kita malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kita ucapkan adalah syukur alhamdulillah,
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan bermacam-macam kenikmatan kepada kita. Nikmatul uzma, nikmat yang paling besar adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang paling besar adalah rahmat satu ikur tubuh, seikungan ujar kita tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut adalah rahmatan lil alamin. Malam hari ini kita bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam seiring dengan doa senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan alam, Rasul pilihan, Bapak penegak kebenaran dan keadilan, yaitu yang memberikan syafaat nanti kepada seluruh umatnya pada hari kiamat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'ul ummah, yang beliaulah yang akan memberikan pertolongan atau memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang mengikuti akan ajaran beliau ila yaumi hadza dan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kepada segenap pengurus acara peringatan Maulid pada malam hari ini yang telah mempercayakan mengundang ulun pada malam hari ini, yaitu untuk mengisikan hikmah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini, pada saat ini, pada detik ini, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan berkah Rasulullah, dengan berkah majlis, dengan berkah bulan Maulid, dengan berkah orang-orang salih, kita berdoa semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa zahir atau dosa yang tidak nampak dilihat. Kemudian lagi dengan berkah kita bermajlis malam hari ini, semoga dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya wal ukhra. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula memberkahi umur kita di dalam taat kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala macam penyakit kita lahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula menghindarkan daripada kita semua bala-bala yang tidak kita inginkan, terutama mudah-mudahan semuanya sudah sirna yang namanya wabah Covid Corona. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun mengisikan hikmah maulid pada malam hari ini, karena kita malam hari ini duduk hadir di dalam majlis, lebih baiknya kita berniat i'tikaf. Sudah berniat Bapak Ibu? Sudah berniat i'tikaf, supaya duduk kehadiran kita di majelis ini membawakan keberkahan untuk kita. Kita ulangi niatnya kalau yang sudah berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku duduk i'tikaf di ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Amin. Hadis Nabi, ujar Nabi, man i'takafa fi hadzal masjidi iman wa ihtisaban ghufira lahu dzunubuhu. Barang siapa duduk di masjid niat i'tikaf dengan karena iman, diampuni dosa-dosanya. Duduk aja kita di majelis, di masjid, tapi berniat. Nah, sambil berniat itu biar membaca tasbih, misalnya baca sholawat, baca istighfar di dalam masjid, mendapatkan keberkahan, diampuni dosa. Alhamdulillah.
Dosa yang diampuni itu ibu, ada dosa yang harus kita membaca istighfar. Ada dosa kita itu untuk diampuni oleh Allah tanpa membaca istighfar. Di mana sebagai contoh malam hari ini, niat kita di rumah tidak lain duduk hadir di majelis untuk mendengarkan tarikh-tarikh sirah nabawiyah, riwayat-riwayat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikatnya Allah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat-malaikatnya Allah dari Lauhil Mahfuz turun ke langit ke dunia mencari akan majelis-majelis kebaikan, majelis zikir, majelis salawat. Ketika itu majelis ditemukan oleh para malaikatnya Allah, malaikat duduk bersama kita menghitung akan kepala-kepala orang yang duduk hadir di majelis tersebut. Kita tidak melihat akan malaikat, itu namanya iman. Kita percaya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiri dan kanan ini mencatat akan perbuatan hambanya, mencatat akan perbuatan kita. Atau dengan kata lain, malaikat itu disebutkan juga malaikat hafazah, malaikat yang menjagai kita. Nah, lantas malaikat tersebut duduk hadir di majlis, menghitung akan kepala-kepala orang yang duduk hadir di majlis. Apa doanya malaikat? Doa malaikat Bapak Ibu spontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan doa kita. Doa hambanya, doa umatnya Rasulullah, malam hari ini berdoa, seminggu akan datang belum tentu kabul. Bahkan 2-3 bulan belum tentu kabul. Bahkan barangkali sampai bertahun-tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa malaikat langsung diijabah dikabulkan Allah? Malaikat tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak mempunyai nafsu, cuma ada punya akal. Seandainya malaikat ini ada punya nafsu dan akal, barangkali di pabrik piring ini ada malaikat pernah nikah dengan orang pabrik piring. Karena malaikat punya akal, apapun yang diperintah oleh Allah segera melaksanakan. Lantas malaikat duduk hadir di tengah-tengah kita, mendoakan kepada orang yang duduk hadir di majlis. Kata malaikat, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang yang duduk hadir di majlis Nurul Huda pada malam hari ini. Akhirnya apa? Keluar daripada majlis ini nanti dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan anak sebagaimana anak yang baru dilahirkan keluar daripada majlis ini. Satu. Yang kedua, orang yang sudah wafatnya tanpa membawa dosa dijamin sudah husnul khatimah. Tuh. Duduk di sini paling lama kita 2 jam. Datang pian ke sini tadi jam 8, adakah? Hari sudah jam 9:30. Insya Allah ulun maisi jam 12 sanggupkah pian? Ibu di belakang, sanggupkah jam 12? Bapak-bapak sanggup? Bila pian sanggup, ulun sampai jam 10 aja selesai, pian tinggal di sini, ulun bulik pada ulun. Kembali,
Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit ke dunia, diperintah oleh Allah mencari majelis. Malaikat ini orang yang adil. Seandainya malaikat ini Bapak Ibu tidak adil, nah, ujar malaikat, ya Allah ampunilah dosanya orang yang duduk hadir di majelis memperingati maulid, duduk hadir di masjid, dalam masjid. Ampunilah dosanya semua orang yang duduk hadir di majelis. Seandainya malaikat ini berpihak tidak adil, ya Allah ampunilah dosanya orang yang duduk hadir di majelis yang matanya mengantuk, jangan diampuni. Seandainya malaikat tidak adil. Karena malaikat dibawa doa dengan kalimat jamak, lalu secara global umum didoakan oleh malaikat. Walaupun pian di belakang itu yang mengantuk, tetap karena doanya malaikat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Satu. Kemudian lagi hikmahnya kita hadir di majelis. Hikmahnya hadir di majelis. Malam hari ini kalau tidak salah kita hidup bulan 11, ya kah? 11 Rabiul Awal. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar para dai-dai, para habaib, para ulama, seorang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada terjadi kepada nabi-nabi yang lain kecuali Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain diberi mukjizat. Nabi Musa tongkat bisa menjadi, tuh hafal sih dia. Nabi Daud diberikan kemuliaan mukjizat apa? Suara bagus. Nabi Yusuf diberi mukjizat oleh Allah rupa bagus. Nabi Muhammad, semua nabi-nabi yang lain itu dikumpul oleh Nabi Muhammad mukjizat. Jadi tumpukannya mukjizat adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat 12 Rabiul Awal. Hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah 12 Rabiul Awal. Wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga 12 Rabiul Awal. Ini yang tidak ada ditemukan oleh nabi-nabi yang lain. Lahir Nabi ke dunia. Lahir Nabi ke dunia membawakan rahmat sekalian alam. Disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau, kata Allah, hai Muhammad, kecuali membawa rahmat sekalian alam. Rahmatnya Allah dengan wasilah kepada Nabi kita Muhammad. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kepingin hendak mendapatkan kasih sayangnya Allah, banyaki mencintai kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya wasilah perantara dengan Nabi Muhammad. Cintailah Nabi. Wujud kecintaan kita pada malam hari ini dibuktikan. Ini pasti ada orang yang jauh daripada masjid ini tinggalnya. Iya Bapak baik. Ini jauh Bapak baik, berapa langkah ke sini? Satu langkah kita menginjak jalan ke sini, satu langkah diampuni dosa, dicatat pahala. Lahir Nabi ke dunia membawa rahmat semesta alam. Apabila kita hendak dicintai oleh Nabi, hendak dicintai oleh Allah, ikuti Nabi. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kamu hendak mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti akan daku, ikuti aku, kata Nabi. Kita tidak kenal kepada Allah kecuali dengan sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbabnya kita ma'rifat kenal kepada Allah harus melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal salat 5 waktu tanpa jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir Nabi dilahirkan ke dunia untuk membasmi orang-orang yang menjambah patung berhala di sekeliling Baitullah. Secara hakikat lahirnya Nabi ke dunia untuk menghilangkan orang-orang yang ada di dalam hatinya yang syirik menyembah patung berhala, supaya Nabi mengenalkan bahwa la ilaha illallah, mengenalkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu diantaranya hikmahnya Nabi dilahirkan ke dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian diantaranya orang yang memperingati Maulud. Di dalam Maulid berjanji nazam. Pengarang itu berjanji berulang kali mengucapkan orang beruntung yang memperingati Maulid, beruntung membesarkan Nabi. Tuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang membesarkan Nabi. Orang yang membesarkan Nabi dengan didasari iman. Iman itu tidak dilihat, betul tidak? Iman letaknya di dalam kalbu. Bahasa artinya iman, percaya. Iman, percaya. Kalau kita boleh diibaratkan contoh, iman itu ibarat kayak setrum. Apabila kuat setrumnya, bola lampu ini kuat sinarnya keluar. Apabila setrumnya ini lemah, kurang sinarannya keluar. Iman seseorang apabila lemah, malas ibadatnya. Betul tidak? Pantas Nabi bersabda, ujar Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman seseorang itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Yang selalu iman itu naik adalah iman para nabi-nabi, para aulia-aulianya. Para nabi iman selalu bertambah, Yazid. Umatnya Rasulullah yanqus, kadang-kadang berkurang. Perhatikan, ketika iman seseorang itu naik, bulan puasa yang nampak kelihatan itu biasanya. Ketika iman seseorang itu naik, di malam pertama penuh masjid tarawih. 10 terakhir, alhamdulillah ada kemajuan sab. Nih masjid di sini, tapi di sini insya Allah penuh terus nih sampai keluar. Ini yang nampak kelihatan iman. Al-iman yazid wa yanqus. Maka dari itu kalau kita berdoa, jangan ya Allah tetapkanlah iman. Kalau tetap imannya sudah lemah, menatap itu aja terus. Jadi bagusnya berdoa, ya Allah tambahkanlah imanku yang ada. Kalau iman kita bertambah, tensinya iman ini Bapak Ibu sekarang belum ada didapatkan, dokter manapun belum ada menemukan tensi iman. Tahu tidak? Tensinya iman ini sebenarnya hakikatnya ada di dalam diri kita sendiri menensi iman. Coba.
Ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin berwirid, ketika kita rajin beramaliyah, berarti ketika itu iman kita yazid, bertambah, naik. Ketika kita iman itu kurang, malas ada timbul. Yang biasanya habis maghrib baca wirid, baca doa, baca yasin, tabarak, waqiah, ketika iman ini tadi menurun, timbul malas. Berarti iman kita ketika kita itu menurun. Sekurang-kurangnya kita ini di dalam hati kita ini ada mengetahui nafsu itu ada dua hal, nafsu rabbani dan nafsu syaitani. Ini dua hal ini pasti ada, kita semua ini memiliki nafsu rabbani, nafsu syaitani. Ketika kita ini rajin mengerjakan kebaikan demi kebaikan, ketika itu timbul nafsu rabbani. Rabbani dikeluarkan, didorongkan kepada malaikat yang memerintah. Timbul bisikan nafsu syaitani, timbul membarat-barati. Ada tidak? Dua hal ini kita harus mengetahui siapakah yang memerangi nafsu kita ini yang membarat-barati. Ini pasti ada kita ini, setiap orang itu pasti ada. Contohnya, biasanya kita sehabis maghrib, selesai maghrib wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian lagi doa. Biasa kebiasaan kita lalu membaca yasin. Dorongan ini selalu terus ada. Setelah membaca yasin, oh dilihat jam masih ada menunggu isya, baik aku membaca surah tabarak. Dilihat lagi selesai membaca tabarak, lihat lagi jam masih ada menunggu isya, oh baik membaca aku surah waqiah. Ada lagi waktu menunggu isya, ada lagi waktu membaca sholawat, baca tasbih, sehingga sampai ke waktu isya. Dorongan kebaikan ini terus, pada hakikatnya itulah nur rabbani, bisikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini tadi kita sudah istiqamah di dalam beramal, rutin membaca yasin, tabarak, waqiah, salawat dan lain-lain, lalu ada membarat-barati. Misalnya kita sudah baca doa lalu baca yasin, ada membarat-barati nih. Ada usah aja baca yasin, tabarak, ada usah aja membaca waqiah. Ini ada penghalang membarat-barati ini. Kalau kita sudah mengetahui ini, berarti ini adalah musuh di dalam hati kita. Ini yang harus kita ketahui, kita lawan. Artinya apabila ada kita hendak mengerjakan kebaikan, ada yang membarat-barati, berarti harus dilawan. Kalau ulun contoh akan ini 100-an bisa lebih, ada hitungannya. Contoh lain, nih di Garogot ini kita sudah rame orang nih celengan di pinggir jalan berpintaan, bangun musala, bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun pondok pesantren. Lewat kita bermotor, lewat pakai kendaraan, lewat pakai mobil. Biasanya disiapakan sudah nih uang recehan 5.000, 10.000, 20.000, ada yang harga 2.000. Jauh-jauh kita sudah melihat di situ ada minta sumbangan, minta wakaf. Timbul geretik khatar di dalam hati, oh aku hendak menyumbang ini 20.000. Ini 10 meter jauh sudah kelihatan. Dekat sudah ini sekitar 2 meter, kebanyakan 20.000 di dalam hati nih. 5.000 aja. Kalau perlu angsur lagi 2.000. Tuh. Yang membarat-barati inilah harus kita parangi dan kita musuhi. Berarti niat yang pertama kebaikan ini tadi sudah, itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Itu diantaranya Nabi dilahirkan ke dunia untuk membasmi, menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam hati manusia. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, iman
Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang beriman dekat semakin jauh. Ketika orang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, dekat semakin jauh. Siapa orangnya? Abu Jahal. Ada yang kenal Abu Jahal di sini? Abu Jahal hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Tapi karena orangnya tidak beriman, maka dari itu yang dekat semakin jauh karena tidak percaya. Ada yang disebutkan iman seseorang itu yang jauh semakin jauh, jauh semakin jauh. Di zaman kita sekarang ini jauh berapa? 1443 Hijriah. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut iman seseorang yang jauh semakin jauh. Ada tidak zaman ini nih? Tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak percaya akan syiarnya agama Nabi Muhammad, syariat pasti tidak mau mengerjakan. Salat 5 waktu, perintah salat 5 waktu diperintah Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya salat 5 waktu. Kemudian lagi diantaranya perintah puasa. Allah memerintahkan puasa dengan berwasilah perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut iman seseorang itu yang jauh semakin dekat. Syukur alhamdulillah kita yang hadir malam hari ini jauh dengan sejaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1443 Hijriah kita masih percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau masih mendengari biografinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh semakin dekat. Jauhnya kita tidak sejaman dengan Nabi, tapi kita masih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi kita cinta kepada Nabi Muhammad? Sebab beliau pun cinta kepada kita. Nabi Muhammad mencintai umatnya dari dunia sampai akhirat. Ini kita nih. Walaupun Nabi pada hakikat, pada syariatnya wafat, pada hakikatnya Nabi itu hidup. Kenapa pada hakikatnya hidup? Perhatikan, setiap saat ini ada orang yang melaksanakan sholat. Hari ini di Gerogot Zuhur jam berapa? Di kampung lain mungkin beda 1 jam. Di kampung lain lagi misal berapa 1 jam bedanya. 1 kali 24 jam itu setiap jam ada orang yang melaksanakan salat. Maka disebut sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu pernah melihat aku salat. Pada zahirnya disebutkan wafat, pada hakikatnya Rasulullah itu hidup pada hakikat. Maka disebut Nurul Mustafa, nurnya Nabi Muhammad Mustafa itu menyinari semesta alam. Begitu kita membaca salawat, apalagi majelis Maulid Habsyi, majelis Samtud Durar, majelis Ad-Dibai, majelis Maulid Syaraful Anam, ketika dibaca biografinya di dalam itu syair-syair salawat memuji kepada Nabi, hakikatnya ruhaniyah Nabi Muhammad itu hadir bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya tetap baik. Ada riwayat kisah kejadian dulu. Orang yang tidak percaya bahwa rohaniyah itu hadir, lalu di majelis ini dihamburi tepung. Dihamburi tepung. Karena ada orang yang mensiarkan, menceritakan bahwa apabila membaca maulid, rohaniyah dan jasadnya itu lahir bagi orang yang dibukakan hati kasyaf.
Lantas waktu itu membuktikan ada bekas injakan telapak kaki di bekas tepung ini tadi, baru orang percaya bahwa ketika disebut nama Nabi Muhammad di majelis, rohaniyah Nabi Muhammad itu hadir. Jangankan rohaniyah Nabi Muhammad, kitab karangan Imamul Ghazali yang 4 jilid itu membicarakan, jilid yang keempat membicarakan tentang ilmu tasawuf, roh Imam Ghazali itu hadir ketika kita membaca kitabnya. Tapi kita yang orang hatinya masih tertutup tetap menyepilikan ini. Apa hikmahnya Rasulullah dilahirkan? Maka disebut Rasulullah dilahirkan rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat sekalian alam. Buktinya Rasulullah itu mencintai umatnya dari dunia sampai akhirat. Dunia hancur, dunia disebutkan kiamat, dunia hancur yang kita tinggali ini, dunia hancur. Bumi yang ada kita tinggali sekarang ini ketika hari kiamat bentuknya sudah berubah dan warnanya berubah sebagaimana perak. Kiamat warnanya sebagaimana perak. Di dalam tarikh disebutkan matahari dengan ubun-ubun kepala kita ini sejengkal. Ini wajib kita percaya. Mungkin kita kada menemui ini, tapi pasti akan menemui, dan bumi-bumi ini akan hancur walaupun orang di dalam kubur tetap keluar. Dan wajib kita ini mempercayai adanya hari akhir, hari mahsyar. Buktinya Rasulullah cinta kepada umatnya. Matahari sejengkal padang ubun-ubun. Maka dari itu hamba umat Rasulullah, manusia yang sejaman dengan Nabiullah Adam, berkumpul semuanya di mahsyar. Ada yang keringatnya sebatas 2 mata kaki, ada keringatnya sampai ke lutut, ada keringatnya sebatas pinggang, ada keringatnya sampai ke dada, ada keringatnya sampai ke leher. Ini merasakan bagaimana nasib kita ini bagaimana, dan tidak menulih orang yang kiri kanan, semuanya orang dalam keadaan polos, dalam keadaan telanjang. Ini kadang memikirkan siapa yang di sebelah kanan, memikirkan nasib diri kita ini kemana seterusnya. Bumi hancur sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrat dan iradahnya dihidupkan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ridwan, ambil olehmu kendaraan yang bernama Borak, turunkan ke dunia cari kubur Muhammad. Jangankan mencari kubur, nih mencari pendopo mas gerobotnya bisa susah. Cari olehmu kubur yang bernama Muhammad. Malaikat Ridwan munajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu bumi hancur rata serata-ratanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ujar Tuhan, limunil mulki yaumi hadza, siapa yang berhak menjadi raja pada saat ini? Semuanya diam. Yang di dunia sombong, yang di dunia angkuh, yang di dunia diraja-rajakan. Ketika itu tidak ada berani yang mengungkapkan suara, tidak berani yang ngomong. Fir'aun ketika hidupnya diraja-rajakan. Apapun yang didoakan Fir'aun, beliau meminta Fir'aun kepada Allah, langsung diijabah Tuhan. Jadi ulih pangikut Fir'aun ini dianggapnya Tuhan, karena doa Fir'aun pengabulan. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ujar Tuhan, saat ini kalau tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku pada hari ini yang jadi Tuhan.
Akhirnya malaikat Ridwan munajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tanah bergerak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit di dalam kuburnya, mengusap mata sebagaimana orang baru tidur. Rasulullah, kita umatnya, bangkit Rasulullah mengusap mata, menoleh kiri kanan, ada dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat, di sebelah kanan ada malaikat Jibril, sebelah kiri ada malaikat Israil, limunil mulkil yauma hadza, hari ini hari apa? Ujar Nabi Muhammad, hai malaikat Jibril, hai malaikat Mikail, hari ini hari apa? Dijawab oleh dua malaikat, dijawab di dalam surat Yasin, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Pada hari ini saatnya engkau akan memberikan rahmat, syafaat kepada seluruh umatnya. Siapa yang ditanyakan Nabi? Yang ditanyakan Nabi tidak lain membuktikan bahwa Nabi Muhammad cinta kepada kita dunia sampai ke akhirat. Apa dicari Nabi? Aina ummati, aina ummati. Nah, jadi yang dicari Nabi tidak lain kecuali umat. Saking cintanya Nabi kepada umat. Seandainya Nabi ini tidak mencintai umat, siapa yang dicari Nabi? Siapa tahu di sini istri Nabi berapa semua? Siapa ada yang apa? Ada di dalam riwayat istri Nabi itu berapa? 9. Lah, jika seandainya Nabi ini cintanya sebagai tanggung jawabnya Nabi kepada istri, mana istriku Khadijah, mana istriku ini, mana istriku, yang dicari Nabi tidak lain kecuali ummati, mana umatku, mana umatku. Nah, sebagai balas jasa kita kepada Nabi, cintanya Nabi kepada kita, kita jangan banyak lupa mengingat kepada Nabi. Siapa yang memberikan syafaat kita nanti yaumil hisab? Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai modal kita di dalam taat ibadah kita, salat 5 waktu wajib. Labanya itu adalah salat sunat tambahan yang lain. Wajib ini adalah modal, labanya, keuntungannya adalah qabliyah dan ba'diyah dan sunat yang lain. Orang berdagang misalnya, adakah yang mau jual modal aja? Jual modal, hukum logika akal pasti kada mungkin. Dunia modalnya 100.000 pasti hendak dijual 120. Kita modalnya sudah tahu, salat 5 waktu itu adalah modal. Kalau hendak banyak dapat keuntungannya, banyak dapat labanya, ayo ada waktu. Selesai maghrib kerjakan ba'diyah maghrib, selesai isya kerjakan sunat isya, ba'diyah isya. Ada lagi waktu lain bangun di tengah malam. Allah memberikan tawaran di sulusul lail, pertengahan malam, sepertiga malam. Ujar Tuhan, adakah orang yang hendak meminta ampun, aku ampuni dosanya. Adakah orang yang berhajat kepada aku kabulkan hajatnya. Adakah orang yang hendak minta rezeki berdoa di sulusul lail, aku beri kabulkan permintaan minta rezeki. Orang ketika itu banyak yang tidak memohon meminta kepada Allah. Orang yang sedang nyenyak tidurnya kita meminta, itu yang cepat dikabulkan. Siang banyak orang yang meminta, ibarat kita punya HP sinyal berabut, itu jadi lambat kabul. Jadi kalau malam itu orang-orang
meminta kita yang bangun ini yang banyak meminta, insya Allah cepat dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jam 10. Kalau di meja ini ada botol 2 isinya, isyaratnya berarti ini 2 jam. Cukup aja saya sudah nih Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan sudah cukup aja. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, salat 5 waktu modal. Yang kita harapkan adalah di akhirat syafaat. Arti syafaat pertolongan. Orang yang dekat kepada Nabi nanti di akhirat 2. Pertama, orang yang banyak membaca sholawat ketika hidup di dunia. Yang kedua, orang yang menyantuni, mengasihi, menyantuni anak yatim piatu. Ibarat 2 telunjuk batatai 2 ini. Menyantuni anak yatim, kalau boleh disebut panti asuhan. Jangan yang mengasuh umpat makan lawan anak yatim. Lalu disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau mengasuh panti asuhan ada bantuan khusus dimakankan, membantu kepada anak yatim. Ini kebalik, anak yatim dijadikan bisnis, tapi digarogot kada di lain. Salawat, syafaat, satu-satu amalan ketika kita hidup ini yang pasti diterima kecuali amalan membaca salawat. Satu-satu amalan yang pasti diterima oleh umatnya Rasulullah ketika hidup di dunia ini kecuali amalan membaca salawat. Kalau amalan lain belum pasti diterima kalau ada di dalam hatinya riya, ujub, sum'ah, takabur. Salawat walaupun riya 100% diterima. Misalnya hadir ke majelis, dalam duduk 15 menit ngantuk. Kenapa jurang jadi mengantuk? Aku malam tadi baca tahajud 12 rakaat. Nih, ada timbul di dalam hati ujub dan sum'ah. Ujub, heran akan dirinya seakan-akan dia orang yang rajin beribadat. Sum'ah, minta dengar kepada orang lain. Ini belum tentu pahalanya 100%. Contoh lain, duduk hadir di majelis 5 menit bertunduk sudah, bukan ngantuk lagi, tidur. Dilihati kawan di samping, keluar oleh samping, ngantuk. Kenapa mengantuk? Ditanyai oleh kawannya di sampingnya, kenapa jadi mengantuk? Aku malam tadi membaca salawat 10.000. Ini tetap pahalanya 1 kali membaca salawat, ganjar pahalanya 1 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ada di dalamnya hatinya riya. Ini satu-satu amalan yang pasti diterima kecuali membaca salawat. 1 kali membaca salawat rahmat Allah 10. 1 aja rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada umat Rasulullah, orang tersebut berhak sudah mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Nah, salawat ini barangkali 200-300 macam ada yang namanya salawat. Ada salawat itu yang panjang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli salatan tunjina, salawat. Ada yang salawat nariyah, macam-macam jenis bacaan salawat. Sepaling kada kita yang dibaca pertengahan, panjang kada juga, pendek kada, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling pendek lagi salawat bacaannya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hendak dibuat sayyidina boleh, kalau tidak dibuat sayyidina boleh. Ini ada orang bertengkar antara menantu dengan mertua.
sallallahu ala sayyidina Muhammad, masalah sayyidina ini aja bertengkar. Padahal Nabi sudah mencantumkan, ujar Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Nabi sudah mengatakan, ana sayyidu Adam wala fakhar, aku ini penghulu segala nabi, semua nabi, wala fakhar, aku tidak pernah sombong. Jadi Nabi sudah menyebutkan sayyidi. Kenapa kita membaca sayyidina jadi ngomelan, jadi protes? Jadi boleh ditambah sayyidina, boleh tidak dibuat sayyidina. Baca sallallahu ala sayyidina Muhammad, jangan kurang sehari 1000 kali. Pendek salawatnya, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dibaca sekali rahmat Allah 10, dibaca 10 kali rahmat Allah 100, dibaca 100 kali rahmat Allah 1000, dibaca 1000 kali, ujar Nabi, wajabat syafaati, wajib orang itu mendapatkan syafaatku. Kalau syafaat Nabi sudah dapat, kemana masuknya? Ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya dan semoga Allah memanjangkan umur kita di dalam taat kepadanya, menemui lagi bulan Maulid yang akan datang, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana min dhunubina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama' jami'al azkari zakirin wa jami'i salawatil musallin waj'al lana jami'al azkari azkarana wa jami'i salawati salatana ala sayyidina Muhammadin syafi'il mudribin wa ala alihi al-abhuril al-adada ma fi ilmika ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa syahadatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya salam salimna fid dunya wal akhirah ya rahman ya rahim irhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi syafa'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.